Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan STE ya. Kali ini STE mau review controller pompa BBM 2-in-1 ya. Ini permintaan untuk customer untuk upgrade ya. Upgrade itu intinya hanya menambah. Ini permintaannya hanya seperti ini ya. Ini tanpa pompa pompanya ya. Hanya kabel powernya. Jadi CPU ini support untuk 2 nozzle ya. Satu CPU untuk 2 nozzle. Ini kabel sensornya sudah standar pabrik, tidak ada potong ya, hanya soket dan sini pun soket ya. Ini buatan STE ya. Kabel ini hanya soket aja. Jadi include seperti ini. Kita lihat dari atas, kebutuhan customer ini hanya flank ini ya, flank. Ini nanti ke selang nozzle-nya beliaunya udah ada ya. Jadi ini hanya flank sensor. Terus ini pencabang ya, ini untuk ke pompa. Ini ada selang, ini selangnya nanti, ini selang 5 meter untuk 2 instalasi ya. Per selangnya ini nanti paling 150 atau berapa. Jadi ini sambungan rotak juga. Ini udah ada klemnya 2 ya. Per ini kan satu ke sini, satu untuk rotak gitu ya. Ini jaga sama, ini juga sama, klem sini dan sini, ini juga 2. Klem sini dan valve ini ada sambungan nanti, tidak tahu 60 atau 70 cm ya. Jadi customer hanya membelikan isolatif ya. Terus ini power supply-nya cuma satu karena memang untuk satu box ya. Terus ini saklar ini bukan saklar biasa ya. Saklar ini berfungsi juga sebagai protect overload ya. Bila mana terjadi over di pompa terutama ya, dia load mutus gitu ya. Terus kita ke adaptor, permisi, ke adaptor. Ini ke listrik ya. Ke listriknya ini pun ada saklarnya ya. Jadi kalau pengen mematikan total itu dari sini, jadi aman bila terjadi padam lampu pun mati dia. Untuk ini ya, rangkaian di dalam pom ini ya, supaya tidak terjadi loss voltase masuk ke adaptor. Ini pun dia dibekali dengan kabel ini, dibekali dengan ini pengaman kabel di box ya. Nih. Jadi ini di box pom ini tuh dilubangin sekitar nggak tahu 18 mili atau berapa gitu ya. Jadi ini pengaman supaya kabel tidak koyak ya, tidak rusak gitu. Dan ini urutannya kalau power supply ini untuk PLN sebelah kiri sekali 2 pin ini untuk PLN ya. Ini untuk PLN. Terus ini untuk jalur DC, ini arahnya ke saklar ini ya. Untuk ke saklar ini, saklar pom ini nantinya. Ini juga peletakannya dia penginstalnya ini melubangin box pom ini itu di diameter 3 kali 1,5 cm jadi kotak ya. Ini diceplokin dari luar aja. Jadi ini sebutannya kalau di listrik sih MCB ya. Ini MCB tapi MCB DC ya. Terus kita ke CPU ya. Ke CPU ini sensor. Ini sebelahnya sensor ada 2 pin ya, molek, tapi jarang ini orang pom ini dimanfaatkan karena ini switch nozzle ya. Switch nozzle. CPU ini sebenarnya support AC DC ya, untuk pompa AC atau DC. Makanya kadang ada terminal yang nggak kepake ya. Contoh ini DC, dia hanya mengandalkan adaptor dari power pompa ya. CPU-nya ini nebeng, minta power dari sini. Terdapat jumper di bawah kabel ini, terdapat jumper. Jumper ini posisinya di kanan karena untuk DC. Kalau untuk AC harus di kiri gitu ya. Sekilas kalau untuk DC memang cuma ini adaptor ini. Ini power dari power supply ya. Atau kalau dia mau di otomatis sebelum ini, kalau mau dipasang aki, ini ke aki bukan ke adaptor, tapi yang sini yang dari adaptor ke aki gitu untuk jagger, karena adaptor ini voltasenya 13,7 ya,
standar untuk cas, dia nggak bakal bisa over karena maksimal 13,7 gitu ya. Terus kita kesini lagi ke apa ya, ini keypad standar. Ini kabel pompanya panjangnya sekitar dari kami itu sekitar 180 cm ya. Ini 180 cm karena untuk 2 pompa ya ini ya. Untuk 2 pompa. Ini saya hanya edukasi, saya nyalakan aja, saya nggak praktek karena nggak ada pompa juga kan. Cuma itu aja. Terus apa ya, ini valve fungsinya itu, ini ada sambungan selang ya sekitar 70 cm atau 60 ya. Balik lagi ke drum. Ini penginstal masih harus nyeting ini ya, nyeting kencang lambatnya playbacknya balikan BBM ini masih nyetel di sini si penginstal ya. Ini pun masih butuh solatif ini cuma drat aja. Ini masih solatif. Sini masih banyak solatif. Jadi untuk instalasi ini kalau beli solatif harga di material 5.000 itu paling enggak butuh 3 solatif.